Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Nugraha. Saya dari Universitas Riau, Fakultas Teknik Kimia, Prodi Teknologi Pulp dan Kertas D3. Di sini saya tidak sendiri. Perkenalkan, nama saya Rian Agus Kurnianto. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu biopolimer serta produk turunan dari biopolimer. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai biopolimer dan turunannya, tahu nggak sih biopolimer itu apa? Biopolimer itu merupakan material polimer yang berasal dari alam. Salah satu biopolimer dengan jumlah terbesar yang tersedia dari alam adalah selulosa. Jadi di dalam pohon itu umumnya terdapat 38-50% selulosa, hemiselulosa 23-32%, lignin 15-25%, dan ekstraktif 2-8%. Biopolimer memiliki kelebihan yaitu aman dikonsumsi serta mudah rusak secara alamiah serta lebih ramah lingkungan. Bersifat antioksida, antimikroba, dapat membentuk penghalang O2, CO2, uap air, dan serta aroma. Dapat diaplikasikan dengan cara dicelupkan, disemprotkan, dan lain-lain. Biopolimer memiliki karakteristik dan keuntungan yang berbeda-beda, tergantung pada bahan bakunya. Salah satu jenis tekstil manufaktur yaitu woven dan non-woven. Tekstil manufaktur didasarkan pada perubahan dari serat menjadi benang, kemudian menjadi kain dan sampai akhirnya menjadi tekstil. Woven dan non-woven merupakan turunan produk selulosa dari dissolving pulp. Dissolving pulp merupakan pulp yang sangat murni, yang menunjukkan tingginya kandungan selulosa lebih dari 90% dan rendahnya kandungan hemiselulosa, lignin, ekstraktif, dan zat mineral. Woven adalah tekstil yang dibentuk melalui alat tenun dengan benang yang dijalin pada lungsing dan benang pakan. Non-woven diproduksi dengan serat stapel dan serat panjang yang terikat bersama melalui teknik kimia, mekanis, panas, dan teknik manufaktur lainnya. Ini saja perbedaan woven dan non-woven. Yang pertama dari segi bahannya. Woven dan non-woven memiliki perbedaan besar dari bahan bakunya, sehingga woven dibuat dengan kapas, sutra, linen, rami-rami, kulit, dan lain-lain. Sedangkan non-woven terbuat dari polypropylene atau yang disingkat PP, PET, PA, viskos, serat, akrilik, PDPE, PVC, dan lain-lain. Yang kedua dari segi proses manufaktur. Proses pembuatan antara woven dan non-woven juga berbeda. Woven ditenun dengan alat tenun dengan menjalin benang lunsin dan benang pakan. Ketika non-woven secara langsung mengikat secara fisik, non-woven tidak memiliki benang pakan dan benang lunsin yang tidak perlu dijalin atau dirajut. Yang ketiga dari daya tahan. Biasanya woven tidak lebih tahan lama dibandingkan non-woven. Dari produk yang dibuat dari woven memiliki umur pemakaian yang lebih lama. Yang keempat, dari segi degradabilitas. Dilaporkan bahwa struktur kimia polypropylene tidak kuat dari rantai molekul, dapat dengan mudah diputuskan, yang berarti bahwa non-woven dapat terdegradasi secara efektif ke siklus berikutnya dalam bentuk tidak beracun. Seperti diberitakan, tas belanja non-woven tidak benar-benar terurai dalam waktu 90 hari dalam kondisi outdoor dan 8 tahun dalam kondisi indoor. Berbeda dengan woven memiliki keistimewaan yang lebih stabil dengan daya tahan yang sangat lebih sehingga tidak dapat terdegradasi secara alami. Yang kelima, penggunaan. Terakhir, woven kuat dan strukturnya bagus. Banyak digunakan untuk membuat berbagai jenis pakaian, set tempat tidur, sofa, handuk, dan lain-lain. Non-woven ringan dan ramah lingkungan. Banyak digunakan untuk membuat segala macam barang yang dapat didaur ulang atau sekali pakai seperti gaun bedah, masker wajah, popok, wallpaper, filter industri, tas belanja, dan sebagainya. Pada tahap pertama, yaitu
pulp section yang bertujuan untuk mencampuran bahan baku yang akan digunakan untuk membuat rayon. Pada tahap ini, pulp sheet dicampurkan dengan bahan kimia. Selanjutnya, tahap alkali cellulose press berfungsi untuk memeras bubur pulp agar dapat memisahkan larutan staphyline berlebih yang ada dalam alkali cellulose. Setelah itu masuk ke tahap aging section bertujuan untuk menurunkan viskositas. Setelah itu masuk ke proses santation proses yang bertujuan untuk mengubah santat dengan cara dilakukan pengadukan dan didinginkan yang akan membentuk larutan kuning yang kental atau disebut viskos. Setelah itu dilakukan proses pematangan. Barulah setelah itu masuk ke tahap spinning yang bertujuan untuk regenerasi antara selulosa yang larut berbentuk viskos dikembalikan lagi menjadi selulosa yang tidak larut. Setelah itu tahap drawing and cutting. Di sini terbentuk tow. Proses berikutnya crimping demand tow. Dibuat seperti tow dan setelah itu pewarnaan.
Beberapa jenis rayon atau produk rayon, yang pertama itu adalah rayon reguler. Rayon reguler adalah rayon yang dipintal dengan pemintalan cara basah. Pemintalan cara basah ini merupakan proses pemintalan dengan menyemprotkan larutan polimer melalui spinneret yang berada di dalam larutan koagulasi. Yang kedua yaitu high tenacity rayon. Jadi high tenacity rayon ini adalah rayon viskos yang kekuatannya lebih tinggi daripada rayon viskos biasa. Jadi high tenacity rayon ini biasanya digunakan untuk industri benang ban, kabel, kain lapis sepatu, pita, dan pipa pemadam kebakaran, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu low weight modulus atau LWM. Low weight modulus atau LWM merupakan keadaan viskos yang kekuatannya rendah saat basah. Pada saat basah, LWM cenderung tidak stabil, kain bisa merenggang ataupun menyusut saat basah. Yang keempat ada intermediate weight modulus. Intermediate dikenal sebagai rayon yang berkekuatan sedang. Karakteristik kekuatan dan renggangannya berada di tengah-tengah antara karakteristik keuletan dan rayon biasa. Yang kelima ada high waist modulus rayon. Versi ini merupakan modifikasi dari viskos yang lebih kuat saat basah. Ia juga memiliki kemampuan untuk meskerizide seperti kapas. Rayon HWM juga dikenal sebagai polynoxic. Yang keenam ada high strength dan high elongation atau HSHE. Kain polyester maupun rayon hasil pencelupan memiliki nilai ketahanan luntur warna terhadap pencucian, kusukan kering dan basah yang baik, dan tidak mengalami penurunan kekuatan tarik yang signifikan. Yang ketujuh ada modal atau high tenacity dan HWM. Modal adalah sejenis rayon tetapi dibuat dari selulosa berkualitas tinggi. Modal lebih kuat saat basah dan sangat lembut karena kelembutannya sering ditemukan pada pakaian dalam dan pakaian tidur. Kemudian ada modifikasi dari rayon. Yang pertama yaitu ada flame retardant. Kain sejenis ini memiliki sifat tidak mudah terbakar. Tingkat pembakarannya akan berlangsung lambat dan api akan mati bila sumbernya ditiadakan. Yang kedua ada high absorbance. Kain sejenis ini memiliki tingkat penyerapan yang lebih tinggi. Contoh produknya seperti pembalut. Serat dapat diolah dengan air dengan suhu setidaknya sekitar 60 derajat untuk menghasilkan serat lyocell yang dapat dibentuk menjadi sumbat berserat acak. Selanjutnya ada hollow rayons. Hollow rayons merupakan serat berongga dengan kekuatan yang lebih tinggi. Serat ini memiliki kerutan sekitar 20 kerutan per inci.
kalau rayon memiliki kegunaan yang diketahui dalam produksi kertas dan produk bukan non-woven. Selanjutnya ada cupramonium. Cupramonium rayon adalah rayon yang terbuat dari selulosa yang dilarutkan dalam larutan cupramonium. Diproduksi dengan membuat selulosa senyawa yang dapat larut dengan menggunakan tembaga dan amonia. Cupramonium rayon biasanya dibuat dalam filamen halus yang digunakan pada gaun musim panas dan blus ringan. Yang terakhir ada serat lyocell. Lyocell sendiri memiliki karakteristik lembut. Kelebihannya ini membuat lyocell atau tencel banyak diaplikasikan untuk produk pakaian dan juga untuk bahan spray. Serat lyocell atau tencel sendiri sangat kuat baik dalam keadaan basah maupun kering. Lyocell dapat dipadukan atau dikomposisikan dengan serat alami maupun serat sintetis lainnya.